Halo semuanya, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Nabil Rusna Sastra Negara, bisa dipanggil Nabil. Saya dari Universitas Brawijaya, dari Fakultas Ilmu Budaya, jurusan Sastra Jepang. Dan sekarang saya mahasiswa Sastra Jepang aktif di semester 4. Di sini saya mau menjawab beberapa pertanyaan dari panitia Google. Yang pertama itu tentang apa yang disukai dari Google dan kenapa ingin menjadi brand ambassador-nya Google. Yang pertama, saya tuh suka banget Google itu bukan cuma produk, tapi cara berpikir Google. Google selalu dipercaya bahwa teknologi itu harus bisa diakses oleh semua orang, dari engineer sampai mahasiswa sastra Jepang kayak saya. Saya sendiri pakai sehari-hari Google Workspace buat nulis esai, Google Translate buat belajar kanji, YouTube buat dengerin native speaker, sampai Google Maps kalau nyasar. Teknologi Google literally ada di setiap hidup bagian saya. Nah, justru karena saya bukan dari jurusan teknik, saya percaya bahwa saya tuh bisa jadi jembatan yang unik. Banyak teman-teman di kampus yang merasa teknologi itu bukan dunia saya. Padahal Google sudah ada di genggaman mereka setiap hari. Mereka cuman belum sadar saja. Disitulah saya mau masuk jadi ambasador, bukan soal jago coding, tapi soal bisa ngobrol, nyambungin orang, dan bikin teknologi terasa relevan buat semua orang. Antara Tech and Chill, kegiatan interaktif. Nah, saya mau buat kegiatan yang namanya itu Lost in Translation Found by Google. Konsepnya seru. Peserta dibagi tim kecil, mereka dikasih tantangan, harus survive menyelesaikan misi sehari-hari pakai Google. Tapi dengan twist, semua interaksi ditulis dalam bahasa asing, mulai dari Jepang, Arab sampai Inggris. Kenapa ini out of the box? Karena enggak cuma dikasih tahu soal Google, mereka langsung merasakan sendiri betapa powerfulnya teknologi itu saat mereka butuh. Dan mereka tertawa, panik, dan amazed pada saat yang sama. Momen yang bakal selalu diingat. Nah, pengalaman yang bisa dibilang menurut aku tuh out of the box, yang pertama itu waktu ketika mengelola suatu acara, namun saya bingung. Ini karena bukan bidang yang saya kuasai, dan saya juga baru pertama kali masuk ke dalam suatu acara tersebut. Nah, tapi saya bukan tipe orang yang bisa dibilang diam aja atau nunggu disuruh. Tapi saya langsung gerak dan coba buat mencari informasi tentang kayak acara-acara tersebut, atau bisa dibilang yang mirip-mirip dengan acara tersebut. Jadi saya tidak akan langsung kayak ngeblank. Jadi tapi itu saya sudah siap dengan beberapa skenario terburuk yang akan terjadi ke depannya. Jadi bisa dibilang kalau misalnya di suatu saat saya merasa terpuruk atau bisa dibilang merasa bingung harus melakukan apa, tapi saya tidak bingung. Saya bisa menjawab dengan tenang dan membuat tim saya itu tidak bingung dan tidak panik juga. Itu yang menurut saya itu yang bisa dibilang cukup out of the box, karena bisa dibilang gak banyak orang yang bisa dibilang mereka berpikir seperti itu. Hasilnya ketika ada beberapa hal yang meleset, saya sudah siap tadi yang saya bilang. Orang-orang sekitar saya heran kenapa bisa jawab dengan tenang, padahal jawaban itu sederhana. Saya sudah hidup di skenario itu jauh sebelum acara dimulai. Itu yang aku bawa kemanapun aku pergi. Jangan tunggu masalah datang, tapi jemput dia datang. Yang keempat, momen kebanggaan dan dampak dalam bulan 3 pertama. Kalau saya terpilih sebagai Google Student Ambassador, itu pasti menjadi momen yang paling bangga saya. Tapi yang paling nyata, saya mau lihat satu mahasiswa mungkin dari jurusan seni atau sastra atau sosial yang tadinya merasa teknologi bukan duniaku loh. Lalu setelah ketemu, aku tuh pengen ikut acara yang aku buat itu. Dia pulang dengan pikiran yang berbeda. Dia mulai eksplorasi, dia mulai mencoba. Itu udah cukup. Dalam 3 bulan, saya ingin membangun komunitas kecil tapi solid. Bukan ratusan orang yang hadir bukan ratusan orang yang hadir habis itu langsung lupa, tapi puluhan orang yang aktif, terhubung, dan saling berbagi soal teknologi. Di luar kampus, saya ingin bercerita bahwa mahasiswa sastra Jepang pun bisa jadi voice of technology. Karena inovasi ini bukan milik satu jurusan, itu milik siapa yang mau penasaran. Sekian dari saya. Terima kasih.